Oke, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah terkait props di React.js. Props itu apa? Props itu adalah cara kita melempar atau mempassing sebuah data dari satu komponen ke komponen lain yang satu parent. Itu jadi misalnya di sini berarti kalau kita lihat kita punya app.js dan app.js ini punya children komponen yang dirender di komponen app.js yang bernama counter ini. Nah, di sini kita bisa melemparkan sebuah data dari app.js ini ke counter komponen. Caranya gimana? Jadi itu yang disebut props. Nah, caranya gimana untuk melempar sebuah props dari, parent komponen atau dari app.js ini ke komponen counter.js. Nah, untuk melempar atau mempassing sebuah data atau nge-prop sebuah data, teman-teman bisa membuat sebuah atribut di, tag komponennya itu sendiri dengan nama bebas apapun. Misalkan di sini, eee, number misalkan, lalu di sini teman-teman bisa tuliskan bebas, terserah teman-teman bisa string, bisa number, bisa string misalkan, bisa array, atau bisa objek gitu. Nah, misalnya di sini, saya akan mempassing sebuah, data 12 number melalui props atau properti yang namanya number. Nah, jadi cukup seperti ini sama misalnya di sini satu lagi ada number sama ada name. Yes, atau message misalkan di sini jangan name, msg terus di sini, biar konsisten kita pakai curly bracket. This is from, app komponen. Kalau udah, nah ini cara kita mempassing sebuah data atau nge-prop sebuah data dari parent komponen ke children komponen. Lalu di komponen counter-nya bagaimana cara kita mengakses data tersebut. Nah, untuk mengakses data tersebut, ini kayak parameter biasa di fungsi JavaScript, biasanya kita kasih nama props. Lalu untuk mengaksesnya di sini teman-teman bisa tuliskan const, namanya misalkan ini salah. Oke, kita console.log dulu aja di sini. Console.log di sini props. Kita kasih tanda kalau ini props-nya. Ini props. Oke, kita simpan. Sekarang kalau kita lihat di aplikasinya di sini. Oke, kita akan coba perbesar dulu browsernya sama di bagian sini. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bagian konsolnya, kita bisa lihat console log ini props bentuknya adalah sebuah objek, di mana objeknya itu punya dua properti, message this is from app komponen sama nomornya 12. Ini sesuai dengan yang kita passing dari app.js. Jadi kalau misalkan di sini aku mau ganti jadi 14 misalnya atau 100, ya terlihat perbedaannya. Sekarang kalau teman-teman lihat di bagian props-nya number-nya jadi 100. Nah, itu cara kita berkomunikasi dari satu komponen dengan komponen lainnya atau mengirimkan data dari satu komponen ke komponen lainnya. Nah, di sini misalnya kita sudah tahu bahwa props ini bentuknya adalah sebuah objek, lalu kita bisa distract di sini const. Tadi ada message sama number. Ini sama dengan props. Lalu kalau mau teman-teman apa namanya render, kita coba render di bagian sini, misalkan pakai teks paragraf, message, terus di sini sama satu lagi kita buat
numbernya adalah ini number. Kita tutup. Oke, sekarang kalau kita lihat di aplikasinya, kita bisa lihat numbernya 100, this is from app komponen. Ini sesuai dengan yang kita passing dari app komponennya. Nah, jadi seperti ini cara kita mempassing sebuah data dari satu komponen ke komponen lainnya dengan menggunakan props. Props ini kayak semacam properti di tag HTML, tapi bedanya ini di sebuah React komponen. Jadi teman-teman tinggal tambahkan aja namanya bebas sesuai dengan kebutuhan, lalu di sini value yang mau teman-teman passing dari parent ke children. Lalu di bagian children-nya, teman-teman kita bisa akses propertinya dari parameter props-nya ini. Ini namanya bebas, bisa apapun sesuai dengan kebutuhan, tapi umumnya namanya adalah props. Lalu teman-teman tinggal diserak aja data yang mau teman-teman akses, dan teman-teman bisa nge-print datanya ke dalam aplikasi React.js, teman-teman.